aku kasih jantung malah minta jatah. Ada lagi yang kalau pas bangun kenapa sih pada garuk-garuk begini, kenapa sih? Nah itu susah tuh kita jelasin tuh. Itu susah, aku susah jelasin itu Mei. Malam Jumat tuh tiba-tiba kepotong orang. Hah? Iya, tangannya kepotong masuk ke mesin. Jadi cowok kok jagonya cuma berantakin hati. Yang lebih menantang dong, jago berantakin lipstik aku gitu misalnya. Berantakin sini. Gitu. Oi, dulu kamu bilang aku satu-satunya, sekarang salah satunya. Banyak. Oi, teruntuk cowok-cowok nih ya, yang sukanya, gue sih nggak pernah nilai cewek dari fisiknya. Terus lu nilai dari apaan? Gue tanya. Warisannya, rohnya, amal jariahnya, apa aja SD? Nah, lu juga dulu bilang nggak perlu nyari yang kaya, cukup yang sederhana aja. Masih yang kaya. Udahlah, nggak usah sindir-sindiran lah, Mei lah. Lu jangan kayak ngerasa cewek paling disakitin, paling cowok semua nggak ada yang benar. Kayak lu bener aja baju lu noping. Nih ngomongin nyakitin nih ya. Emang kenyataannya tuh kayak gitu loh Bang, cowok tuh seringnya nyakitin. Lu juga lu. Istri lu no di rumah. Malahan oi sindir-sindiran sama cewek lain lu. Makanya kaku. Istighfar lu Po. Ya udah, ya Allah. Ini mending kita ngobrol aja nih, udah ada Meisita Lomania. Banyak ngomong. Siapa? Lu. Kan gue baru ngomong itu doang. Tiba-tiba banyak ngomong. Perasaan dia dari tadi yang ngomong. Tapi Messi tadi emang suka banget bikin quotes-quotes nyindir gitu ya? Kayak nyindir cowok gitu di TikTok. Itu emang beneran nyindir atau sebenarnya kayak lebih ke curhat, isi hati. Awalnya sih dari pengalaman pribadi nih. Lama-kelamaan banyak orang yang curhat. Terus tim juga curhat. Terus kadang dibikinin juga sama tim. Wih nih, gue ngalamin ini misalnya. Gitu. Tapi relate banget ya? Karena memang base-nya dari kehidupan nyata. Iya, karena kalau konten relate tuh pasti viewersnya banyak. Soalnya viewersnya banyak-banyak nih, gini. Iya. Orang kayaknya emang banyak cewek disakitin ya, berarti ya? Cowok disakitin banyak. Tapi gue juga seneng nontonnya tau. Masa sih? Iya, bener. Karena quote-nya kali lu mah. Beda lu karena quote-nya lu. Enggak, jadi kita tahu Gen sebagai cowok berarti jangan begini nih, kita cari cara lain gitu. Ini udah keungkap nih cara-cara. Ya berarti itu cara gini. Itu lu mau cheating berarti kalau kayak begitu. Tapi seneng sih kalau misalnya dengar kayak tadi tuh, berarti kan kontennya awalnya maunya menghibur, tapi kalau sampai ada orang jadinya berpikir, alhamdulillah dong. Iya, tapi dia kan berpikir buat, wah ini udah ketahuan sama cewek nih, berarti gue cari cara lain. Gak apa-apa, seenggaknya mikir dulu. Seenggaknya buat bikin orang berpikir gitu ya. Nanti balasnya dikuat lagi. Berapa persen dari pengalaman pribadi yang udah dibuat, yang emang ngalamin 60% lebih sih. 60%? Iya. Hidup aku tuh pahit loh Bang, aduh. Pahit ya? Iya. Coba lihat tangannya. Tuh ada beset-besetan. Waduh, kayaknya nggak sampai begitu deh. Lihat aja loh. Kayak pahit bro. Itu mah nggak pakai citra aja kali, abis mandi. Enggak, agak susah ini. Mesti pakai baygon kayaknya. Iya emang sepahit apa emang yang dialamin? Banyak. Kalau soal percintaan, aku pernah mencintai seseorang lebih dari diri aku sendiri nih. Sampai lupa mencintai diri sendiri gitu? Iya, melebihi sampai aku kehilangan masa muda, masa apa gitu. Nah terus maksudnya kamu mencintai dia lebih dari mencintai kamu tuh seperti apa? Mengorbankan Contohnya? banyak hal. Waktu, terus kepercayaan. Terus karena bucin banget, aku tuh sempet kayak kuliah aku berhenti. Serius? Yes. Cuma gara-gara cowok itu? Iya. Pindah ke kampus Cuma dia diiming-imingi gitu. katanya mau dinikahin gitu kan, kampret. Ih. Dia mau dinikahin, kamu berhenti kuliah nanti aku nikahin gitu. Iya, kita kan mau nikah, udah aku aja yang kerja atau apa gitu. Sampai tuh di handphone aku kontak tuh cuman ada 3 orang cowok. 3 orang cowok? Iya, semua sisanya dihapus-hapusin tuh. Hah? Iya. Kalau Termasuk ada cowok nggak saudara. dikenal,
Itu tuh 3 orang tuh saudara tuh. Ya, berarti yang temen gitu kamu, Gak ada. teman-teman SMA kamu. Iya hilang. Hilang semua. Yes. Itu mah bukan cinta, itu cuma Goblok. ambisi dianya. Oh dianya ambisi, akunya Sama kamu. goblok gitu ya. Enggak lah, kelihatannya pinter kok. Kelihatannya pinter ya berarti goblok. Kalau kelihatannya pinter, masa kelihatannya doang. Enggak kan biasanya dia pakai kacamata gitu kan, kayak kacamata. Ya emang orang pakai kacamata pinter gitu. Rata-rata kayak pinter gitu. Kayak pinter ya. Iya. Oh bagus lah itu berarti Hibzi berhasil. kagak, Hibzi pakai kacamata Hibzi. Oh segitunya. Segitunya. Terus apa yang membuat kamu merasa dihianati banget tuh yang Akhirnya ketahuan selingkuh. Terus alasannya tuh kayak klise banget lah. Jadi aku memang di rumah tuh jam 9 malam harus pulang. Terus nggak boleh, seminggu cuma boleh sekali lah keluar. Nggak boleh lebih dari 2 jam. Sampai kuliah tuh. Alasan dia tuh katanya aku nggak mau ngerusak kamu. Jadi mungkin ngerusak Padahal yang lain udah. boleh Padahal gitu. udah, belum. Itu dia sayangnya nggak dirusak, sayang. Oh jadi alasannya aja kayak gitu banget lah, maksudnya kayak kamu tuh terlalu baik buat aku. Kalau cewek tuh biasanya gitu kan. Iya. Kamu tuh terlalu baik. Kalau cowok tuh biasanya aku nggak mau ngerusak kamu. Iya, dia masih muda, kayak pengen lah nikmatin masa muda, kayak main ke tempat dugem atau apa gitu. Sementara aku tuh nggak boleh, nggak bisa, Bullshit. susah. Wes. Jadi membela dia, gue nggak nyakitin lu berarti, karena gue nyakitin cewek yang lain. Lu tuh beruntung harusnya gitu, dicuci otaknya kayak gitu tuh. Tapi apakah karena itu? Karena pengalaman pahit kamu jatuh cinta, mencintai seseorang, jadi di usia yang udah matang sekarang belum nikah? Menjelang busuk gitu ya. Iya salah satunya itu. Salah satunya itu. Iya. Berarti usianya udah lumayan nih. Iya. Terus karena dari situ kan bingung dong, kuliah berhenti, Iya. cari kerja susah, terus minta ke temen-temen, siapa lu katanya, kemana aja lu gitu kan. Iya, kontak dihapus. Akhirnya jadi, kan. iya, akhirnya fokusnya jadi berubah. Nggak nyari cowok lagi, tapi gimana nih caranya gue cari duit, gimana caranya gue bertahan di kehidupan nyata nih gitu. Oh. Cowok jadinya tuh kayak prioritas keberapa gitu. Jadilah konten-konten itu akhirnya. Iya. Apa enggak? Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam percintaan tuh baru konten itu. Iya. Setelah itu berarti ada lagi Apa? Pacaran lagi atau apa? iya. Belum. Belum ada lagi. Berarti terakhir waktu kuliah itu. Berarti belum berani memulai lagi nih. Belum bisa membuka hati lagi nih. Susah. Susah. Karena pernah ada yang memecahkan sesuatu di sini. Jadi kalau mau buka tuh harus hati-hati gitu. Beling semua, Bos. Bahaya ya. Jadi ya harus pakai sendal. Apa Bu? Benar. Iya kan beling sendal. Iya. Terus itu udah berapa tahun? Berarti kamu sekarang menjomblo, kalau boleh tahu udah berapa tahun nih? Menyendiri lah. Dulu sempet sih lama, mungkin lama ya, kayak 9. Hah? Iya. 9 tahun? Iya. Kagak ada rasa kayak pengen nonton bioskop di pojok gitu? Enggak ada. Nah untungnya aku tuh bikin lingkungan aku banyak cowoknya, kayaknya tim aku cowok semua banyaknya deh. Oh. Jadi bisa sama siapa aja tuh. Apa gitu dong? Bukan begitu maksudnya. Enggak, ada sosok sosok cowoknya cowok, tuh. ada sosok cowok. Iya. Oh. Tapi tetap aja kan ada sesuatu yang tidak bisa mereka kasih. Iya, gitu. Iya, Kayak ada. nggak mungkin kan gandengan sama kameramennya, ya kan? Iya kadang-kadang digandeng juga. Gandeng juga kadang. Ya sebatas itu tapi. Itu jajanin Wah, tas. ini bahaya nih. Salah ngomong. Tapi banyak yang mencoba mendekati kamu. Ya, Banyak. iya. Tapi modelnya macam-macam investasi bodong juga lah kalau menurut aku. Investasi bodong. Ya, ada yang nawarin kayak, ayo kita mulai dari nol gitu kan. Oke, mulai dari nol tapi value lu apa? Kalau nggak ada value-nya ya berarti investasi bodong dong namanya. Lagi. Pernah tuh aku mencoba mengasih. Membuka hati. Ya, bukan cuma membuka. Aku kasih jantung lah ibaratnya. Aku kasih jantung malah minta jatah. Dikasih Ya, kita jantung minta bener dong. jatah. Iya. Gimana tuh proses dia?
Oh, enggak usah ya. Iya. Di rumah atau di mana? Belum kejadian. Oh, kan banyak tuh cara-caranya tuh. Kadang tuh kayak aku ngantuk banget nih, kita mampir dulu gitu. Kan ada tuh cara-caranya tuh. Ada lagi caranya bersatu, kita tunggu berdua, kita check in yuk. Gitu Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang kita ke puncak yuk, bosan banget nih gitu. Terus pas sampai atas, aduh aku ngantuk banget nih. Gitu. Aku ngantuk banget. Kita istirahat dulu bentar ya. Ntar tiduran dulu, manjangin badan, habis itu kita lanjut jalan. Ada yang kayak Ada begitu. juga. Daripada celaka kan? Kalau kamu lebih kena yang gimana? Iya. Apa diajak nonton dulu. Apa ya? Makan dulu apa? Ya udah ngomong aja gitu. Tapi emang tipe cowok kamu kayak gimana sih? Nggak simple sih, yang pinter. Skip. Terus Wah. Langsung skip. kan banyak, pinter nyepik bisa, yang penting pinter. Yang penting pinter ngomong, pinter ngeles gitu. Punya keahlian lah minimal ya. Yes, ada skill lah gitu. Kan ibaratnya kita selama ini kayak jadi kepala nih, kan capek juga kan cewek. At least pengen ada yang kayak cowok nih jadi kepalanya, aku tinggal jadi buntutnya deh gitu. Cuma belum ketemu nih. Oh. Nah, kalau yang terlalu keras atau masih kayak kalau ngejar dunia ya apa tuh namanya? Kejar duniawi. Terlalu ambisius. Ambisius. Aku biasanya mundur. Hmm. Nggak mau tuh. Jadi kamu nyari kayak gimana? Yang lebih santai, nggak terlalu mendewakan harta gitu. Kayak slow aja, yang penting happy gitu. Nggak terlalu yang harus ini harus itu gitu. Yang penting punya lah duit ya. Terus udah mulai ngarah-ngarah untuk kembali ke Tuhan gitu. Oh. Pengennya carinya. Pengennya. Cuman susah kali. Susah soalnya kayak gua gini udah punya istri. Enggak lu juga. Lah kalau abang gimana? Apa? Abang suka nggak sama aku? Ya kalau ditanya suka, cuman ada hal-hal yang harus Ada dibicarakan lebih Akhtar sama lanjut. Esan. Enggak. Sama Kalau abang nggak Siti. suka, kalau susah nggak apa-apa, aku aja yang suka sama abang lah. Wes. Susah dia masalahnya. Ada hal-hal seperti Esan, Akhtar dan Siti di rumahnya. Iya. Anakku sudah 2. Ya, maaf bercanda konten doang. Enggak apa-apa. Kita juga demen kok sebenarnya. Sebenarnya justru kalau bisa menjadi konten ya. Terus berarti sekarang kamu sedang mencari yang serius. Berarti itu ciri-ciri tipe-tipe yang benar-benar serius lah. Bisa dibilang lah ya. Iya, yang udah kayak duniawi nomor 2 udah mulai Yang bisa menjadi kepala dan kamu menjadi ekor yang sudah mimpin lah ya. santai aja kerjanya gitu. Debbie kayak cocok buat kamu. Debbie. Iya, dia kan kepala banget itu. Udah langsung gak pakai langsung pala. Iya. Langsung pundak, jadi cocok banget itu. Orang yang memikirkan tuh kembali ke Tuhan berarti kamu cari yang alim juga. Iya. Oh, terus kalau misalkan dia Ini dapat bukannya ini lagi misa nih sekarang. enggak, dia Muslim kan? Muslim. Iya. Kalau misalnya nih, kamu dapat yang Muslim yang taat nih, terus kamu dibilang kamu sekarang nggak boleh ngonten, gimana? Nggak Kamu nggak boleh terbuka pakaiannya gitu. Nggak apa-apa, tapi tolong arahin aku ke arah yang benar, terus kasih opsi. Aku ngapain dong, bimbing gitu. Biar kamu tetap ada aktivitas Yes. gitu, karena sudah terbiasa gitu ya. Toh ngonten pun kalau alasan nggak boleh ngontennya apa nih? Misalnya, materinya gimana? Boleh nggak kalau aku ganti materinya gini? Berarti kamu akan siap menerima itu semua berarti ya? Siap dong. Cita-cita aku tuh simple, menjadi istri yang solehah. Sederhana kok. Nah, sebelum ada laki-laki itu, Gen, kira-kira kalau lu kasih opsi dia ngapain? Ada ide nggak buat gue? Ada ide nggak? Iya, coba. Konten. Iya, kalau Konten buat ini. misalkan lu jadi suaminya. Nggak usah jadi suami, jadi saya misalnya jadi ini konsultan aja misalnya, konsultan konten kreator misalnya gitu. Ya lanjutin aja quote-quote begitu. Tapi mungkin bisa mengarahnya ke lebih yang jadi seorang istri. Kan banyak tuh kayak sekarang konten-konten suami istri itu kan lumayan rame. Kayak saya aja ngupload sama istri itu lumayan rame tuh. Yang pakai baju haram gitu nggak? Iya, Depan enggak. suami. Misalnya kayak ya misalnya giliran ketemu temen make up kayak gitu-gitu, giliran ketemu suami biasa aja Pakai gitu. daster doang. Pakai daster doang. Itu kan banyak juga tuh kayak quote-quote gitu juga. Jemur mungkin. anduk juga tuh paling rame tuh. Jemur anduk paling Suami nggak mau jemur anduk.
Kayaknya kamu nanti akan ngerasain deh Bisa gimana. nggak sih taro gitu ya? Iya, dijemur, taruh di dijemur. kasur apa. Terus kalau ini sering banget ya suami tuh diajarin kayak narik baju tuh. Narik baju di lemari tuh. Kita tuh nggak bisa narik baju yang rapi tuh. Pasti begitu narik satu nih, hancur semua lemari sampai roboh kadang. Ya kenapa ya mesti kayak itu banyak ya sebenarnya Makanya. materinya ya. Penasaran kan? Penasaran. Makanya langsung cari. Ada lagi yang kalau pas bangun kenapa sih pada garuk-garuk begini? Kenapa sih? Nah, itu susah tuh kita jelasin tuh. Itu susah. Aku udah jelasin itu, Mei. Itu harus Kebetulan saya dari SD begitu. Udah Iya. otomatis Iya gini kan? kan. Iya kenapa? ya, nggak bisa dipraktekin masih. Iya, kalau gitu ya susah itu mah. Itu gimana ya? Itu harus dijelaskan dengan pilot talk kayaknya. Tapi Mei ini katanya asli orang Bandung ya, Mei ya? Yes. Udah, dan waktu buat konten itu masih di Bandung apa udah di Jakarta waktu awal-awal? Dari Bandung tuh memang udah basicnya narsis kali ya. Memang suka tuh ngupload mau sosial medianya apa. Dari dulu sebenarnya. Tapi kalau yang ini udah di Jakarta. Apa yang di Bandung itu kontennya apa ngapain? Dulu masih zamannya Friendster ya. Foto terus ditulisin gitu. Masih nyari-nyari lagu yang cocok buat halaman page kamu ya? Iya, iya. Review Batagor gitu nggak? Review Batagor. Enggak cuma foto-foto. Review Batagor. Cuman Mas. statusnya itu PT mencari cinta sejati. PT mencari Itu apa? Dulu. Status di itu. Terus menemukan akhirnya konten quote-quote itu kapan? Itu waktu itu kan gini ceritanya. Kerja dulu kan, ada bisnis gitu. Pas pandemi tuh bingung. Ngapain? Terus pendapatan merosot, nggak punya duit lah intinya. Bener-bener kayaknya di rekening tuh cuma 40.000. 40.000? Ya. Cashnya? Ya Allah, kagak dikasih. Biasanya ada paling berapa ratus. Ya Allah. Iya, maksudnya. Kayak gitu kali ya. Memang ada sih orang yang memang suka megang cash. Jadi di Iya, ATM kan kita nggak 40. tahu. Iya, iya bener Kalau sih. cashnya se-M ya banyak juga. Ya kayak gue waktu kuliah dulu gue pernah di dompet cuma tinggal 30.000, tapi di ATM ada 2,5 juta. Banyak dong. Iya makanya kayak gitu. Nggak, kalau ini emang beneran minim. Beneran udah tinggal 40.000 uang keseluruhan lah, tinggal ada di Ya, 40.000. itu kayak Ini ada rekening bank kali utama. di laci-laci apa kan? Ya Allah, otot banget mas. Nyelip-nyelip gitu ya, disambut celana apa gitu. Iya, itu lah adalah 60.000 sama 20.000 lah yang nyelip-nyelip lah. Masih kurang juga itu. Iya, suka ada Sementara receh-receh. waktu itu tuh gaji karyawan kan itu tanggal awal-awal bulan lah. Sementara akhir bulan tuh aku harus bayar kayak 70 juta gitu buat karyawan. Terus bingung cuma 40.000. Terus akhirnya gimana? Kok maksudnya mulai Ntar lu ini yang kamu gaji nggak ngasilin apa-apa ini. Bukan. Bukan itu dulu kerjanya, kerja. Sebelum. 70 Akhirnya dia nggak gaji karyawan 70 juta kan. Duitnya cuma 40 karena ribu. pandemi. Iya, terus Karena pandemi kan, 2 tahun tuh bener-bener nggak ada pemasukan. Nah terus akhirnya temen nyaranin tuh kayak main YouTube. Tapi sebelumnya memang udah sering main YouTube, tapi di YouTube orang lain. oh. Terus ditawarin bikin dong, upload juga di tempat lo. Enggak, gue nggak main YouTube, gue kerja aja gitu. Terus lama kelamaan, kok ini orang udah beli rumah ya? Kok ini orang udah beli apa ya gitu? Akhirnya gue mau dong cobain Oh gitu. itu teman-temannya yang konten kreator juga yang YouTuber. Iya. Siapa kalau boleh tahu namanya? Yang Ipang Yuniar waktu itu. Ipang Yuniar. Terus Apriliano Yuda. Oh. Nah aku tuh sering tiap hari malah rutin untuk di konten mereka, tapi aku sendiri nggak bikin. Oh gitu. Karena memang suka. Hmm. Karena kadang stres kalau kerja kan, konten tuh buat aku happy gitu. Iya awalnya ya buat healing lah konten gitu kan. Terus udah mulai terjun, akhirnya main YouTube, main TikTok, main apa gitu kan. Tadinya tuh mulai podcast lah apa nggak jelas tuh. Terus gimana caranya bikin konten yang aku tuh syutingnya cuma 1 hari, tapi aku bisa upload tiap hari. Oh. Mikir tuh, kalau quotes kan cepat. Cepet iya. Iya, akhirnya itu. Cuma kan harus kayak nulis, harus relate juga quotes-quotes gitu kan. Nah karena pengalaman pribadi jadi nggak terlalu susah. Terus juga tim aku tuh jago banget kreatifnya, mungkin pengalamannya sama pahitnya kayak aku. Sastro tuh emang samanya. Sastro. Sastro, hidup lu pahit banget. Oh dia ini tim kreatifnya Sastro ini. Iya. Berapa sama si ini? Malah ditukar tambah. Aku mau pindah. Mau pindah nggak? Oh, jadi Sastro ini. Itu waktu interview gimana? Sepahit apa hidup lo gitu nggak kayak konten-konten gitu? Jadi dulu Sastro itu sebenarnya kerja di PH aku. Jadi aku ada bisnis offline terus sama PH. Nah dulu dia di PH aku, tapi dia tuh nggak kuat tuh kayaknya di kantor tuh, karena harus pagi terus nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa lah gitu. Akhirnya keluar, terus aku tarik,
mau nggak kita bikin gitu papa gitu. Kenapa kamu tarik lagi? Emang ada feeling apa kamu sama dia? Maksudnya Karena kayaknya dia bagus, cocok nih sama aku. Karena kan setahun tuh kerja kita tahu kan kinerjanya kayak apa, personalitinya kayak apa gitu. Terus skillnya gimana gitu. Menurut aku sayang banget kalau harus lepas cuma gara-gara dia nggak bisa office hour gitu. Udah ikut gua deh, lu bebas mau ngapain. Oh dia anaknya seni banget gitu. Seni banget gitu. Kalau Keren. Sastro ada di sini. Kayak tali Yang kasih memulai dong. sama-sama kamu dari Mulai nol. sama-sama. Iya. Kita datangkan khusus untuk kamu. Eh. Apa yang akan kamu bilang ke Sastro? Untuk nggak cuma Sastro sih, sama tim lain juga banyak. Kalau yang mau disampaikan cuma satu sih, mau kita kerja bareng ataupun enggak, ingat janji kita. Cucu kita main bersama. Oh, Harus jadi sampai kalian kakek nenek harus sampai bareng kakek terus. nenek Yes. bareng. Kakek nenek bareng. Oh. Buat yang penasaran Sastro ini dia. Nggak usah ditunjuk. Nggak usah Mas, ditunjuk. coba mas sini mas. Iya. Mas coba sini mas. Nih Sastro. Ini cacokku nih. Coba buka maskernya dong mas. Buka maskernya dong. Duduk di atas mas. Nah. Duduk di atas mas ini mas. Ayo bawa aja. Coba buka Maskernya dong, buka maskernya. dulu dong. Ada kan itu dia ternyata. Sastro. Banyak ini mah pahit. Pengalaman. Iya Pahit. Langsung bisa ngeliat dari cuman ngebuka masker ya. Kacau juga nih. Sastro udah berapa tahun berarti ikut sama ini? Dari awal beliau mau nge-YouTube. Oh, lu kan 2020 ya, 2019 2019 akhir. 2019 akhir ya. Dari 18.000 subscriber waktu itu. Subscriber pasif. Sekarang udah Sampai 2 juta. 1,9. keren. Jago nih bikin akun sampai 2 juta ya. Enggak, bukan bikin akun, Mas. Bukan bikin akun. Tapi kalau muka aku sendiri yang nongol nggak ada segitu juga. Oh. Karena beliau kan menjual kain. Oh. Cantiknya maksudnya. Oh, kirain jualan. Kirain dijual visitanya. Tuh kadang kalau ngeliat muka dia langsung kepikiran nih. Iya, pikir Tuh apa? kayak ngomong, wah jual. Terus langsung aku otaknya kepikir, oh orang-orang mikir aku begini jomblo karena nggak laku. Padahal enggak. Karena nggak jualan aja. Iya tampangnya tuh bikin aku langsung bersinar. Aku inspirator mas buat dia. Iya, saya aja banyak banget yang pengen diomongin, cuman saya tahan ini mas karena lagi puasa. Karena saya puasa mas. Banyak yang bisa ngomongin. Enggak kok. Makasih mas. Terima kasih mas. Sampai cucu bersama, Sastro. Sampai cucu bersama. Wes. Tapi Meng, itu dulu sama Sastro kan apa PH? Lu punya PH, punya usaha apa sih emang bisnis apa? Aduh, PH itu udah setelah perjalanan panjang. Dari putus itu kan aku bingung cari kerja. Terus Apa yang memulai lagi dengan apa kamu pertama deh? awal nih. Awal itu aku cerita dulu dari pas udah putus Udah nih. putus kan? Kan udah di Jakarta. Terus adalah dia tuh ada beberapa support aku yang janjiin, oke, kamu ambil ini nanti gue yang bayarin misalnya gitu. Kayak mobil gitu atau apa gitu kan. Oh ya gitu. Pas udah nggak ada, aku harus bayar sebulan tuh 25 juta. Pengeluaran aku. Bingung kan, sementara kerja cari apa yang begitu gitu. Nah akhirnya aku bingung gimana nih. Aku bagi nih. Kebutuhan aku tuh jadi 3. Harian, mingguan, bulanan. Harian dulu nih, ngapain? Dulu aku jualan bakso pakai gerobak. Yang bakso seafood tusuk-tusuk itu. Yang kayak apa Hokben itu loh. Rebus-rebusan lah yang Ya. Itu tahun berapa itu? Itu mungkin 2016 kali ya. 16? Ya, Harusnya 2016. viral ya. Cewek cantik jualan bakso gitu ya. Itu sayangnya nggak aku kontenin. Udah mumet banget. Nah akhirnya itu tuh jualan. Dulu tuh kayak aku masih pertama deh. Akhirnya banyak orang yang ngikutin. Gitu. Ingat modalnya itu kalau nggak salah cuma 3 juta. Modal jual bakso itu? Yes. Dan Gerobak, pakai gerobak didorong gitu di pinggir jalan. Ntar kena Satpol PP gitu. Wah. Terus kadang ada ruko nih misalnya bagus, aku datengin. Ini kalau jualan di depan boleh nggak, kalau malam sekalian jagain atau apa? Diusir nggak boleh gitu. Serius kamu ngalamin keliling naik bawa-bawa gerobak gitu? Awalnya keliling tapi lama-lama enggak sih. Ada yang salah satu ruko baik, kadang di pinggir jalan gitu. Berarti nggak netep. Bayar doang per bulan. Nggak netep. Awalnya enggak tapi lama-lama netep. Oh, bukan baik kalau bayar per bulan emang dikontrakin. Tapi orang tuh banyak nggak mau kontrakin loh. Banyak yang nggak mau. Kontrakin ya. Pecel lele tuh biasanya tuh depan bengkel tutup. Nah iya kayak begitu. Ya aku depan bengkel. Oh. Depan bengkel terus ada yang kayak di Kemayoran tuh ada kayak pasar malam di situ.
Oh, di Kemayoran sana kamu? Di Akbar bukan? Yes. Oh. Di situ. Sampai sekarang. Serius? Yes. Oh, kamu jualan di situ. Aku dulu sering main-main ke sono soalnya dulu. Sering beli. Ngapain? Enggak, Aku kan gitu. belum pernah Kok nggak dulu. pernah beli bakso aku? Ya kan nggak tahu dulu. Gak gaul. Harusnya kalau di Kemayoran pasti tahu sih. Tapi 2016 lu masih main Kemayoran? Udah enggak, dulu kayak ya 2014 lah itu. Main di Kemayoran dulu. Belum matang baksonya ya 2014. Belum jadi bakso. Ya Allah. Masih bucin dari 2014 mah ya. Iya. Masih bucin-bucinnya dulu. Berarti kamu basicnya emang jiwanya ada jiwa bisnisnya ya? Dari zaman sekolah katanya udah jual-jualan. Iya sih, karena keluarga juga broken home tuh. Jadi kalau orang tuh ibu bapak doang tuh, ibu sama bapak. Kalau aku tuh banyak ibunya, ada 4, bapaknya Ayo banyak. tes sama gua. Ayo bisa. Tes sama gua. Aduh broken home. Aduh broken home. Nyokap gua sama bokap gua cerai, umur gua waktu masih setahun. Nah, terus nyokap gua nikah lagi. Bokap gua juga nikah lagi. Ini nyokap gua cerai lagi, bokap gua cerai lagi. Duh, banyak nikah. Pas kita. Elah, Adik gua. berapa? Yang dari nyokap 2, dari bokap itu Sama lagi. kurang lebih agak 4. Yang ketahuan kan? Enggak, ya gue di Malang ada, di Tangerang ada, sama di Tiga Raksa ada. Di Medan juga ada kan. Baru ketemu Yang pas di Malang stand up. kenal pas stand up. Jadi dia kenalan sama adiknya. Berarti kalau kemana-mana serem ya? Iya. Takut ada yang ketemu, bang aku adekmu. Nah, kan nggak usah so paling broken home. Tapi Sama. sama bokap nih married berapa kali, ibu married berapa kali. Salah satunya ada yang sama, jangan-jangan nih. Jangan-jangan ada kakak lu berdua lu. Jangan-jangan ada kakak. Ada yang pas keberapa orang tua kita bertemu. Jangan-jangan ya. Tapi bener pernah kerja cuma dibayar 35.000. Pernah. Nah ini berarti lanjut ceritanya dari yang bakso kan? Iya, Itu bakso kan. baru menuhin untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Untuk bulanan, mingguan. Untuk mingguannya nih dari mana gitu kan? Sama bulanannya gitu kan? Nah mingguannya tuh aku dapat tawaran kayak syuting-syuting jadi figuran. Oh, ekstras-ekstras gitu ya? Tapi nih, waduh kalau diomongin agak ini ya. Oh, Kenapa? sebut saja itu PH stasiun TV terkenal. Oke lah, kerja di salah satu PH lah gitu. Iya. Jadi awalnya aku nggak mau nawarin ke sana sih. Jadi karena waktu di PH aku ada butuh catering karena syuting aku waktu itu yang PH nih. Kerjaan PH tuh udah ada saat itu, cuma masih merintis. Nah dapat nih project gede, harus sekali syuting tuh sehari bisa kayak 200 orang. Nah cateringnya itu aku ambil ke salah satu perusahaan stasiun TV ini. Jadi lumayan kan ada pemasukan buat mereka. Nah dia kasih timbal balik nih, Mei thank you, lu nggak ada motong gua, nggak ada apa, catering gua lancar gitu, pembayarannya lancar. Jadi gua kasih main nih, dia bilang gitu. Kasih main nih, dia bilang di salah satu sinetron stripping. Keren. Oh tapi perannya nggak bagus-bagus amat, tapi berkontrak. Oh nggak apa-apa lah, pikir gitu buat apa? Iya. Buat Mingguan. buat apa yang penting ada pemasukan rutin gitu. Oh ya udah Mei, kamu datang aja, gue nggak bisa nganter, dia bilang gitu. Itu cowok nih, yang punya catering tuh istrinya, istrinya. Nah udah gitu sampai ke sana, kok orangnya, suruh nemuin bu siapa gitu, aku temuin kan. Ini aku suruh gini. Oh ya udah, lu syuting aja, dia bilang gitu. Oke, iya bu nanti saya minta kontraknya ya, nggak ada manajer nggak ada apa dong gitu. Oh iya udah oke. Udah setengah syuting dipanggil, kok kontrak suruh tanganin kontrak, tapi maki-maki gitu. Dia kayak mungkin mikirnya aku ada apa kali sama bapak itu kali ya. Padahal nggak ada apa-apa. Mungkin cemburu atau apa, jealous gitu. Jadi marah tuh kamu tuh. Oh itu istrinya? Bukan istrinya. Bukan istri juga? Bukan istrinya. Aku istrinya tuh yang megang catering. Iya. Ini tuh nggak tahu siapa, tapi kayak pelakuannya tuh kayak cemburu. Kayak lu ada apa gitu sama dia. Maki-makinya gimana emang? Enggak, kalau pas Ntar lu itu dia maki-maki, apalagi action itu lagi cut beneran dia maki-maki. enggak, kalau pas syuting enggak. Pokoknya tiba-tiba udah nih, toh lu tanda tangan aja kontraknya. Terus tiba-tiba ngasih uang tuh, dilempar gitu. Terus aku lihat, wah ini kayaknya 50.000 nih, 10 ribuan, 5 ribuan gitu, lecek banget. Terus aku cuman, ambil, dia bilang. Budak apa enggak lu ambil, dia bilang. Itu semua orang nontonin dan salah satu krunya itu biasa syuting di PH aku. Waduh. Jadi kan kayak, oh itu kok digituin gitu. Terus ambil, budak apa gimana gitu kan. Terus aku di situ, ya ampun,
mau marah, pengen aku lempar rasanya itu uang tuh ya. Mending gua nggak usah syuting, mending nggak usah apa gitu. Tapi di situ aku mikir tuh kayak, ya Allah udah deh, aku terima. Besar kecil ini rezeki dari Tuhan kan. Aku terima deh, aku ikhlas, aku ambil. Ya aku ambil, udah sampai mau nangis tuh. Ngapain lo pakai drama acara nangis gitu? Lebay lo apa gitu. Terus udah tuh tanda tangan aja. Di situ udah pengen pulang, nggak mau lanjut syuting rasanya. Terus aku mikir lagi, oh enggak, gue harus lanjutin syuting gitu. Udah tuh masih lanjutin syuting sampai beres. Terus pas pulangnya, aku langsung ngomong sama orang temen aku tuh, kayak, lu gimana sih kok gue cuma dikasih sekian, janjinya nggak sekian gitu. Oh enggak, itu uang transport doang gitu, kata dia tuh gitu. Ah, uang transport nggak kayak begini, aku bilang kayak gitu. Lagian dia nggak ada minta nomor rekening aku. Kayaknya emang orangnya nggak benar gitu kan. Udahlah, bismillah, aku delete aja. Udah aku tutup buku. Cuman dari pelajaran aja buat aku, uangnya sampai sekarang aku simpen. Dan ternyata nggak 50.000, 35.000, lecek banget. Aduh. Itu berarti sekali doang ikut syuting itu, habis itu udah nggak lagi. Nggak mau. Terus nggak lama orangnya nelfon. Mei balik lagi dong gini. Oh enggak mbak, kan kerjaan saya udah selesai kan. Makasih banyak. Gitu. Udah blok. Aku blok aja. 35.000 aja dilempar ya? Iya sebenarnya 35.000-nya nggak apa-apa, tapi dijelasin baik-baik. Iya. Itu kayak dia tuh di sana yang ngelemparnya tuh gitu. Kan bisa ditaruh. Gini. Itu gimana? Iya dilempar ke meja. Gitu. Kayaknya gini dah. Iya mungkin begitu atau apa, pokoknya kayak dari Kayaknya jauh. nggak penting deh cara lemparnya deh. Iya, caranya begini kali Mei ini. Bisa jadi begitu. Iya, nggak penting ya ininya ya. Katanya pernah punya perusahaan tambang juga. Nah Aneh iya. ya, ini banyak nih. Dari bakso, acting itu ngebagi bakso sama acting aja Iya, udah tuh susah. tambang kapan nih tambang nih? Tambang nih. Nah itu udah prosesnya udah. Iya. Karena kepepet bang. Mau kepepet punya tambang. Ya kan? Orang kepepet menyangkul, bener nggak? Kunguli ke apa kayak gitu kerja. Itu punya tambang apa? Tambang Bitcoin. Sabut Bukan. kelapa. Ah? Sabut kelapa. Sabut kelapa. Tambang. Yang buat arang apa? Buat cuci piring gitu-gitu bukan sih? Iya sabut kelapa yang itu. Itu Tapi tambang. dibikin tali tambang. Oh tali tambang. Kirain minyak bumi. Kirain batu bara. Kirain batu bara tambang. Bukan Oh, tali alah. tambang. Iya kaget. Tali tambang. Kaget makanya dibayar 35.000 punya tambang. Enggak, jadi karena Batu bara. prosesnya gini, si gerobak itu nambah 2, nambah 3, terus ada yang franchise sampai akhirnya jadi Bakso truk. itu? Iya, jadi truk mobil. Terus syutingan alhamdulillah dari kejadian itu makin banyak, stripping live di stasiun TV selama 6 bulan. Itu kan lumayan walaupun lama bayarnya ya. Tapi Nyambut lumayan lah ya. kumpul-kumpul. Terus PH juga makin berkembang. PH makin berkembang, terus bikin apa lagi nih gitu kan, passive income apa. Coba deh katanya di mana, Lampung. Di Lampung banyak sabut kelapa. Aku ketemu salah satu orang Korea lah gitu. Gue Orang butuh. Korea Lampung. Hah? Korea Lampung. Bukan. Aku ketemu orang Korea nih, ya kan. Dia ngomong gue perlu tali tambang dari sabut kelapa. Nah di dunia ini cuman ada dari Sri Lanka. Nah di Indonesia kan banyak. Coba lu bisa bikin nggak? Dia bilang gitu. Cobalah beli mesinnya, terus ngedatengin orang dari Sri Lanka, terus bikin sama orang ITB lah mesinnya atau apa gitu. Coba tuh buka-buka pabrik. Awal lancar atau apa, cuman karena aku masih di Jakarta, jarang kontrol, jadi aku pasrahin ke salah satu manajer tuh. Ada di sana. Jalan lancar sih, cuman memang banyak mistis-mistis. Dia udah ngomong, "Mei, kalau di sini kamu harus pinter-pinter, ada backingan gitu." Kenapa gitu kan? Di sini tuh kuat-kuat, dia bilang gitu. Sering banyak orang yang nggak kuat, kena santet lah, kenapa? Gitu. Apalagi kan si mesin itu di Indonesia cuma punya aku doang satu. Mesinnya bisa disantet. Mesinnya disantet kayaknya. Bisa jadi langsung panas dingin. Karena memang benar. Terus nggak lama kan di situ di daerah Lampung itu udah mulai apa nih, ada pabrik apa nih, terus anak muda lagi apa nih, kayak mungkin mau menggeser mereka. Padahal kan beda yang dibikin. Gitu. Iya. Entah nggak tahu kenapa tiap malam Jumat tuh tiba-tiba kepotong orang. Iya, tangannya kepotong masuk ke mesin. Terus yang terakhir yang paling parah itu. Wah, Regan ini turun tangan harusnya. Turun lagi kan. Bagian lu ini mah, kan.
Coba diterawang dulu Mas Rigen. Terus coba diceritain lagi. Terus tiap malam Jumat udah kayak dukun. Enggak, dia emang bisa dia. Bisa. gitu? Bisa dia motong tangan orang. Oh, bisa. Potong tangan orang, saya juga bisa. Nyalinya yang nggak ada. Nah, terus tiap malam Jumatnya lagi ada yang lebih parah. Jadi mesin lagi jalan. Udah kayak gitu tiba-tiba skrupnya tuh lepas. Nembak pas di sini, manajer. Meninggal. Hah? Yes, Itu di pabrik kamu? pabrik aku. Di situ pabrik nggak jalan, di demo. Entah kehasutnya gimana gitu, di demo. Udah tuh aku udah ketar-ketir ini gimana, mana aku bego lagi bukan orang pintar jadi nggak tahu harus ngapain, hukum juga aku buta atau apa gitu. Ada konsultasi atau apa, maunya gimana gitu kan. Aku nggak mau sidang-sidang, aku pengen ketemu keluarganya gitu. Akhirnya ketemulah gitu kan. Aku bilang kayak ya minta maaf. Dia ngomong wah ini kesalahan ini apa SOP-nya atau apa. Kerja. Ya padahal udah lengkap semua dan mesin juga dicek tuh aman. Dan nggak tahu kenapa. Akhirnya aku nggak mau permasalahin itu Bu. Intinya minta maaf aja. Nggak ada pembelaan ya kita salah gitu. Rugi Turut berduka kamu cita. Maksudnya hitungannya dengan membuat usaha tambang itu apakah untung? Untung. Oh. Tapi kan aku pasrahin ke manajer itu. Karena manajer itu meninggal mulai goyang tuh. Oh, akhirnya nggak lanjut. Terus kan di demo. Dijual dong alatnya tuh? Eh, Apa masih ada? itu dijual PO-nya. Tapi sebelum itu kan karena di demo. Akhirnya tuh kesepakatannya kita biayain lah gitu. Buat biayain anaknya. keluarganya. Keluarganya dulu. Nah dari situ baru tuh mungkin keluarganya atau apa mereka ngebantu. Udah Mbak daripada pabrik nggak ngapa-ngapain. Ini ada pabrik nih. Yang udah jalan lah udah bagus atau apa gitu kan. Daripada Mbak harus invest alat lagi, terus nyari orang lagi atau apa, PO-nya aja dijual. Jadi PO yang aku punya ini dari Korea, sisanya aku jual ke mereka, aku dapat fee doang. Oh, PO pesanan ya dari Korea. Karena Jadi kan masih ada. orderannya kasih ke pabrik lain. Tapi senang sih, jadi kan karyawannya tetap kerja di situ, terus terakhir lihat juga pabriknya jadi lebih gede, terus karyawan aku juga pada pindah di situ. Oh. PO apa Gentong? PO. Tahu istilah-istilah pabrik ini ya? Purchase order ya? Yes. Oh. Pinter gua mah. Cocok ini. Nah, Cocok apa? di pabrik. Terus ada lagi itu pas malam Jumat yang bedanya lagi rumahku kebakaran di Jakarta. Hah? Iya. Apa namanya Beruntun itu. beruntun itu? Iya. Dan itu waktu deketan semua? Tiap malam Jumat pasti ada aja. Entah gardu listrik meledak, terus tiba-tiba ini tuh serumah meluap dari toilet jadi isinya tai semua. Sampai akhirnya terakhir kebakaran. Itu mau sanitasi kali. Nggak tahu tuh kenapa tuh, nggak tahu kenapa. Mungkin Tai aku meledak. ada salah-salah ucap atau apa kan. Tapi ngomong-ngomongin soal kan, aku pernah ya waktu pas masih kecil banget lah, masih tinggal sama mama, sama papa kan, hidupnya susah banget. Itu kalau mau bakar tuh gali tanah, tutup lagi. Belum pernah kan? Oh tai Gua nih ternyata. pernah itu di bangunan itu ada Mang Buto namanya. Mang Buto. Mang Buto. Bang Buta apa nama daerah apa nama orang? Orang. Oh. Buto, Bang. Tukang bokap gua kan Ya biasanya sebut aja tukang mas, gak usah Bang Butonya berarti. Kan saya juga ceritain nenek saya gak saya sebut namanya siapa. Iya Bokap kan? gua lagi ngontrol proyek ceritanya. Iya. Panggil tukang yang lain. Coba nih gali di sini dah gitu katanya nih nanti pasang tiang situ. Digali ada tainya. Siapa yang berak katanya. Karena ada toilet gitu. Bang Buto tuh paling tua di situ udah 70 tahun dah. Terus yang 70 tahun masih berak. masih 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 kerja. Namanya masih hidup. Iya masih kerja. Mang Buto Pak, Mang Buto terus katanya, Mang Buto beres sini. Iya, saya suka nggak ini kalau di kamar mandi gitu. Suka Iya, nggak di biasa. kampungnya kayaknya itu di tanah gitu. Wah kalau ngelihat tanah bawaannya pengen Iya. pup gitu ya. Ini kan kalau orang mau gali pun yang cerita iya. Ah jadi gini Pak, saya ada di situ juga, di situ juga. Oh ditunjukin. Iya biar nggak kaget. Itu kan ditanam itu nunggu Mang Buto lagi nggak? Mungkin konsepnya dia berpikir itu bakal jadi pengganti tumbal proyek kali ya. Nggak tahu guys. Melindungi. Jadi maling tuh akan males ke situ kan. Diinjek tai gitu kayak. Itu kan biasanya kalau ular kan pakai garam gitu. Kalau ini pakai tai gitu. Jadi supaya maling males. Males aku proyek itu takut ditai-taiin gitu. Next project bakal bikin apa, Mei? Apa bakal mau PH-nya masih ada nggak sih sekarang? Ya sekarang jadi creative agency. Naik Jadi kelas creative dikit agency. lah. Keren. Naik kelas Bakal dikit. ada apa nih?
Sekarang lagi handle beberapa project itu aja sih. Bagi satu lah project sini. Lempar satu. sini. Boleh dong, ayo. Seru Collab ya kan bisa, siapa tahu. Kita kan ada GJLS juga. Tapi kemarin itu yang creative agency ini tuh dulu sempet aku tinggal. Jadi kayak ya udahlah anak-anak aja tinggal pembagian saham aja. Sebelum itu aku udah bikin ini soft lens merek sendiri. Ngambil tuh dari Korea tuh. Invest banyak banget. Terus pandemi yang aku bilang itu jatuh lah. Nah sekarang balik lagi lah ke PH dan creative agency ini. Pas pandemi orang nggak pada pakai softline ya? Ya Allah, Optiknya pada tutup. Bener. Padahal tuh tau gak? Wah, campaignnya Softline dan masker itu beda fungsi Mas. Juga ini yang di belakang ya. iya juga ya. Iya, ya make. Cuman mungkin dulu orang belanjanya online atau enggak mungkin ke mall atau ya emang kurang lah, enggak butuh-butuh banget kan paling di rumah. Mungkin buat yang lain ya, yang lebih urgent. Iya, karena kan di rumah orang kalau misalkan ini Yes. Mas. Sama kita aku nggak jual ke user langsung. Jadi memang harus Optik. 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 Iya udah ada kontraknya semua tuh. Jadi mau jual langsung kan susah. Jadi mau nggak mau bertahan dulu tuh. Nah dari situ tuh habis-habisan terus balik lagi deh. Oke deh Mei, semoga sukses nih dengan project-projectnya. Semoga bisnisnya juga berjalan dengan lancar. Amin. Nanti kapan-kapan kita collab lah bikin sesuatu. Collab dan cariin dong yang mau Apa tuh? diajak kerja bareng. Langsung tuh. Tidur bareng. Nah tuh, nih cari tuh. Sayang-sayangan bareng. Nah, tadi kan udah ada jelas kriterianya. Menua bareng. Menua gitu. bareng. Iya, tuh udah ada Sampai kriteria. cucu bersama. Cucu bersama. Sebenarnya kalau mau cucu bersama ya sama si itu tadi ya. Itu mah pasti cucunya bareng-bareng ya. Sastro. Iya. Sama Sastro, iya. Jangan-jangan di sebelah ini kode. Akan ngasih penutup quotes nih Apa tuh? buat jomblo-jomblo yang mungkin ada di posisi aku. Oke. Oi, jodoh itu memang sesuatu yang gak bisa kita atur. Tapi hidup bahagia dan ikhlas, mau dengan siapapun atau sendirian, itu jelas sesuatu yang bisa kita atur. Itu. Keren. Sampai ketemu lagi di Geger, Jaga Weekend. Dan